Hai co-friends, di sini ada soal di mana pada soal ini ada sebuah reaksi. Kita ditanyakan manakah yang dapat berlangsung spontan atau yang dapat terjadi. Kalau kita perhatikan di sini, di opsi A sampai E ini merupakan unsur-unsur yang berada di golongan 7A atau dia adalah unsur halogen atau dia adalah golongan halogen. Sehingga ini merupakan reaksi pendesakan antar halogen. Reaksi ini bisa kita samakan dengan reaksi redoks, di mana unsur yang lebih reaktif itu merupakan oksidator, sedangkan unsur yang kurang reaktif merupakan reduktor. Reaksi pendesakan dapat terjadi jika halogen yang terletak lebih atas berada dalam keadaan diatomik itu mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya. Halogen yang lebih atas di golongan 7A ini merupakan oksidator yang lebih kuat sehingga mampu mendesak ion halogen yang berada di bawahnya. Sebaliknya, halogen yang terletak di bawahnya tidak dapat mendesak ion halogen yang berada di atasnya. Pada reaksi yang pertama, di sini ada Br2 ditambahkan dengan 2KCl. Hasilnya yaitu adalah 2KBr ditambah dengan Cl2. Kita hitung nih biloxnya. Bilox dari unsur bebas yaitu adalah 0, sedangkan bilox dari ion adalah sama dengan muatan ionnya. Jadi di sini bilox Br2 dan Cl2 adalah 0, sedangkan bilox dari Cl- dan juga Br- itu adalah -1. Di sini Br2 mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -1, sedangkan Cl mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari -1 menjadi 0, jadi dia mengalami reaksi oksidasi. Halogen yang lebih atas sifat oksidatornya lebih kuat, maka di sini Cl itu seharusnya mengalami reaksi reduksi, sedangkan Br mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini terbalik. Jadi untuk yang pertama ini reaksinya berlangsung tidak spontan. Dan kalau kita lihat di sini, halogen yang letaknya lebih atas yaitu Cl itu tidak dalam keadaan diatomik sehingga dia tidak mampu untuk mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya. Untuk yang kedua, kita sama nih, kita coba hitung biloxnya. Jadi di sini F2 mengalami reaksi reduksi dari 0 menjadi -1 biloxnya. Kemudian Br, biloxnya naik dari -1 menjadi 0, jadi dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini, F itu sifat oksidatornya lebih kuat, maka dia harus mengalami reaksi reduksi, sedangkan Br harus mengalami reaksi oksidasi. Jadi di sini benar. Di sini reaksinya berlangsung spontan. Atau kalau kita lihat di sini, halogen yang letaknya lebih atas yaitu adalah F berada dalam keadaan diatomik. Jadi dia mampu untuk mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya yaitu Br. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Di sini ada Cl2 ditambah MgBr2 menjadi MgCl2 ditambah Br2. Kalau kita lihat di sini, halogen yang terletak lebih atas yaitu adalah Cl itu berada dalam keadaan diatomik. Jadi dia mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya yaitu adalah CBr. Jadi untuk reaksi yang ketiga ini reaksinya berlangsung spontan. Kemudian untuk yang reaksi keempat di sini ada I2 ditambah dengan 2 NaCl menjadi 2 NaI ditambah dengan Cl2. Kalau kita lihat di sini, halogen yang letaknya lebih atas yaitu adalah Cl. Di sini Cl tidak dalam keadaan diatomik, jadi dia tidak mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya yaitu I. Jadi reaksi yang keempat ini berlangsung tidak spontan. Kemudian yang kelima, di sini ada Br2 ditambah dengan 2KF membentuk 2KBr ditambah dengan F2. Di sini juga sama, kalau kita lihat halogen yang letaknya lebih atas yaitu F tidak dalam keadaan diatomik, jadi dia tidak mampu mendesak ion halogen dari garamnya yang terletak di bawahnya
yaitu BR. Jadi untuk yang kelima ini reaksinya berlangsung tidak spontan juga. Jadi kesimpulannya reaksi yang berlangsung tidak spontan atau yang tidak dapat berlangsung yaitu adalah yang nomor 1, 4, dan 5. Sedangkan yang berlangsung spontan yaitu adalah yang nomor 2 dan 3. Jadi reaksi yang dapat berlangsung spontan maka pilihannya adalah yang B, 2, dan 3. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.